Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Ya, silakan Ma dilanjutkan kembali Ma tentang syirik Jadi yang tersembunyi. syirik itu ada dua. Dua. Syirik besar yang tadi saya jelaskan, menyekutukan Allah dan itu dilarang oleh Allah, tidak akan diampuni dosanya. Yang kedua syirik kecil. Apa syirik kecil? Riya. Contoh, kita lihat dalam surat Al-Kahfi 110 yang di ujung. Man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang pengen berjumpa dengan Allah kelak di yaumil akhir, syaratnya dua, beramal dengan amal soleh. Kalau ibadah kepada Allah jangan mensyirikatkan apapun. Para ulama menafsirkan jangan mensyirikatkan apapun, kalau kalian ibadah apapun jangan riya. Bedu ngantuk mulu Mama nggak tahu sih dari jam 2 bedu nggak tidur tahajud. Semalam tahajudnya ikhlas. Sekarang pamer biar emak-emak di Tanjung Barat tahu kalau tahajud. Habis tahajud semalam. Ya. Itu syirik kecil. Pamer. Kita lihat lagi dalam Al-Baqarah 264. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu ma lahu ria'an nas. Hei orang yang beriman, jangan membatalkan para sedekatmu, pahala sedekahmu dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti hati orang yang menerima. Seperti orang yang sedekah, ria, pamer, pengen dipuji orang. Ada nggak sekarang? Ada. Kalau giliran kamera pada datang, ini seorang 200.000. Pulang deh tuh kameramen. Ada orang miskin, udah kelihatan dari wajahnya, ngedipnya juga kelihatan kalau orang. Iya mah. Minta duit, boro-boro dikasih. Nggak ada habis-habis. Kenapa? Pengen dipublikasikan. Pengen dipamerkan karena ria. Inilah yang dikatakan Rasulullah itu, khawatir suatu saat yaumil akhir umatku menjadi syirik kecil. Tahukah kalian syirik kecil? Tidak, kata para sahabat. Syirik kecil orang yang ria, pamer dengan apa yang dia lakukan. Oleh karena itu, baik syirik besar maupun syirik kecil hendaknya kita hindari. Karena perbuatan syirik itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosanya tidak akan diampuni oleh Allah. Anda lihat lagi di dalam surat An-Nisa 48. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, tapi Allah mengampuni dosa selain syirik. Yang namanya syirik, banyak sekali ayat-ayat Allah yang mengabarkan kepada kita bahwa kita tidak boleh syirik. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. An-Nisa 36. Sembahlah Allah, jangan menyekutukan Allah ketika kalian menyembah kepadaku. Jangan menyekutukan Allah. Kita mah kadang-kadang sholat rajin, puasa tahajud rajin, bawa cucunya lewat ke pohon naon teh, pohon asem. Pohon asem, pohon nangka. Malam-malam, Masya Allah, cucunya panas. Tadi sih lewat ke pohon asam kagak pamit-pamit. Banyak yang aneh. Ya Allah. Menghina diri. Pamit-pamit, Numpang-numpang. anak bagong mau lewat. Jadi anak bagong. Numpang-numpang. Ini yang salah. Semua kekuatan hanya milik Allah. Bukan ada pada makhluknya. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Tuh. Al-Isra 23. Sembahlah Allah, jangan menserikatkan Allah dalam kalian menyembah kepada Allah. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang mengabarkan kepada kita bahwa kita tidak boleh menserikatkan Allah dengan apapun. Contoh, dia pengen naik jabatan di kantornya, bosnya diktator. Ya Allah. Galak. Dia rela mengorbankan apapun demi pangkat jabatan yang dia kejar. Sehingga dikultuskan tuh atasannya. Ini pun syirik. Atau barangkali dengan harta. Atau barangkali dengan anak turunan. Siapa yang punya anak, ibu-ibu ngacung? Punya Bu? Alhamdulillah. Saya tanya, sayang nggak dengan anak Anda? Sayang. Tapi jangan syirik gara-gara sayang dengan anak. Anda lihat Al-Munafikun ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalakum wala auladakum an dzikrillah wa may ya'mal dzalika faulaika humul khasirun.
Hai orang yang beriman, jangan kalian tukarkan. Jangan kalian tukarkan kecintaan kalian kepada anak cucu turunan kalian. Jangan kalian tukarkan kecintaan kalian kepada harta kalian. Jangan ditukarkan kecintaan kalian dengan pangkat jabatan kalian dengan zikir kepada Allah. Tuh, siapa yang melakukannya, dia rugi. Gara-gara pangkat, gara-gara jabatan, sholat ditinggal. Astagfirullah. Gara-gara harta kekayaan, sholat ditinggal. Gara-gara sayang dengan anak, kewajiban perintah Allah ditinggal, yang dilarang dilanggar. Ini adalah syirik kepada Allah. Hati-hati, kita wajib menjaga diri. Jangan melakukan syirik, baik syirik yang besar maupun syirik yang kecil, baik yang terang-terangan maupun syirik yang tersembunyi. Bahkan kalau kata Mamah Bedu, salah. Kalau dia yakin dengan boneka ini syirik tersembunyi, salah terang-terangan. Syirik yang besar. Terang-terangan ya, Mak ya? Terang-terangan lah. Oke. Diajak ngobrol lah. Ilaha illallah. Disuapin susu. Aneh tapi nyata. Kemana akidah kita? Coba. Kecuali kalau Anda bukan seorang muslim, bukan seorang yang beriman, silahkan mau ngapain. Tapi saya sebagai seorang muslim, hindarkan itu semua, jauhkan dari kita, apalagi mempengaruhi orang lain. Makanya Allah berfirman, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Yang Allah ciptakan nggak sia-sia, pakai otak, nggak masuk di rasio. Bisa apa yang namanya mereka? Bisa berikan manfaat? Tidak. Bisa memberikan mudarat? Tidak. Nyusahin kita. Benar, Mak. Aneh kan? Iya, Mah. Kayak orang dalam halu. Makan ya. Ya Allah. Banyak sekarang, Mak. Iya, Mah. Iya. Nah, Sebagai seorang muslim, kalau Anda bukan muslim, terserah. ya, baik. Apalagi kekhawatiran akan masa depan sampai ditukarkan dengan akidahnya itu. Waduh, Masya Allah. Wa ma tadri nafsun madza taksibu gadan. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardi tamut. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang dia rencanakan besok. Nggak ada seorang pun yang tahu di bumi mana mereka mati. Contoh, ada orang mau nikah sama Mamah, mau nikahin anaknya. Mama, bagaimana ya, anak saya maksa pengen nikah sama dia. Padahal maaf, dalam tanda kutip, dia keluarga nggak mampu. Saya nggak rela. Bu, betapa banyak yang tadinya miskin jadi kaya. Betapa banyak anak orang kaya jadi miskin. Nikahkan karena Allah, insya Allah Allah berikan rezeki buat mereka. Survei membuktikan, akhirnya emaknya yang tadinya bingung sekarang numpang hidup sama mantu. Nah, bukan. Nah, ya Makanya Allah. jadi orang jangan pakai rasio manusia, Ya. tapi pakai rasionya Allah. Ya. Ya. Karena ketetapan Allah itu nggak ada yang tahu ya, Maya. Ya, Semuanya itu hanya Allah. Jadi kita harus bertawakal ya, Maya. Istiqomah. kewajiban terus. kita bekerja, berusaha maksimal, diiringi dengan doa, hasilnya serahkan kepada Allah. Masya Allah, baiklah. Kalau gitu ibu-ibu pasti banyak banget nih yang mau nanya ya sama Mama ya. Boleh, tapi setelah ini ya ibu-ibu ya. Dan jamaah yang ada di rumah yang sudah mengirimkan pertanyaan di Instagram @rumahmamadede_tv1 juga akan dijawab pertanyaannya sama Mama setelah ini. Untuk itu jamaah tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede.